Mari kita Fatihah. Ya alamin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wadiyati lima diabadi pemela jami. Pemela jami. Asyai'na. Al-Husan. Musanni pada kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Wala musanni wa ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Wajalat alaihi al-akhbar as-sahihah wa nasra alaihi syafi'i wal ashab wa aqarahum fil majmu' wa bihi yuraddu basul azra'i usul lahu alaihi ismu masyadihi. Imam Syafi'i dan para sahabatnya telah memberikan nas kepada penjelasan itu, dan Imam Nawawi telah menetapkan dalam kitab Majmu' dengan nasnya. Itu berarti menolak pendapat atau pembahas Imam Azra'i yang menerangkan bahwa tetap berhasil pahala puasanya, tetapi mendapat dosa karena maksiat. Jadi orang yang puasa tapi ngerasani wong itu kan nggak dapat pahala jumhur ulama. Menurut Imam Azra'i maksiat dapat dosa, jadi dapat pahala dan dapat dosa. Tapi kalau semuanya imam-imam yang lain itu tidak dapat pahala, dapatnya dosa tok. Hadis Nabi mengatakan laisa syamu minal ukli wasyurbi faqat asyamu minal lawi warrafas. Rawal Hakim. Puasa itu bukanlah dengan menahan dari makan dan minum saja, tetapi puasa dengan menahan dari perbuatan yang percuma, yang lahu. Dan rofas gimana jima nih? Rofas ya perkataan Tuhan jelek lah. Waqala baduhum yabtulu aslu somhi wa huwa qiyasu mazhab Ahmad fi shalah fil maksub. Ini gawat lagi nih. Bagian ulama berpendapat mengatakan batal dasar puasanya. Jadi puasa yang ngelawan itu batal puasanya. Yaitu dikiaskan pada mazhab Imam Ahmad mengenai sholat di tempat hasil menggasap. Imam Ahmad itu kalau ada orang sholat sarungnya gasap, itu fatal sholatnya. Nah ini pendapat ini berpendapat begitu. Jadi orang puasa yang melakukan itu ya fatal, dikiaskan kepada mazhab Imam Ahmad ini. Walau syatamahu sekarang, walau syatamahu ahadun falyakul walau fi naflin ini shaimun marrataini aw salasan fi nafsihi tazkiran laha wa bisanihi haitsu lam yazunna riya'an fa in tasara ala ahdima wal aula bisanihi. Jika seseorang memaki-maki orang yang berpuasa, misuya ngomong elok, walaupun dalam puasa sunnah, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku puasa. Sesungguhnya puasa itu, tapi ngomong itu dalam hati sendiri, untuk mengingatkan batinnya. Jadi aku puasa orang ngomong cangkem tapi hatinya tok. Atau dengan lisan diucapkan secara terang-terangan sekira tidak menimbulkan riya. Atau yang ngomong, ada orang ngomong jelek, aku udah puasa.
Bisa juga dengan lisan, tapi yang tadi pertama dengan hati kan dengan lisan. Mempersingkat dari salah satunya lebih utama dengan lisan. Kalau bisa dengan hati sama lisan, kalau tidak bisa lisan saja. Jadi memang ngomong-ngomong puasa kan hati jangan riak ya. Terutama puasa sunnah, kalau puasa wajib kan enggak. Karena sudah umum puasa semua, orang-orang puasa semua. Tapi orang puasa kodok. Jadi puasa wajib atau puasa sunnah, kalau ada orang maki-maki itu harus kita enggak usah pusing. Kita jawab saja saya sedang puasa. Ngaling Jangan no. ngeretek. Jangan ngeretek. Iya nggak ada awak bahwa sedang puasa enggak usah ngelatihnya ngono-ngono. Jadi apa namanya? Yang utama itu ngiling apa dhewe itu, bukan ngiling wong sing misu-misu kan wis duwe dosa dhewe. Ayo dhewe kudu ngomong, aku lagi poso kok ngelatih wong koyo ngene. Aku poso. Wa sunnah ta'kid fi Ramadan wa asaruhu al-akhir. Akidu iksaru sedaqatin wa tawsiatun ala yalim wa isanun al-aqrib wal jiran lil ittiba. Dalam bulan Ramadan, terutama 10 hari yang akhir, sunat muakkad memperbanyak sedekah, menambah biaya keluarga, belanjanya ditambahi. Yang biasanya goreng tempe tok ya tempe karo tahu no. Menambah biaya keluarga lebih dari bulan lainnya. Perkuat kebaikan pada kerabat dan tetangga karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa ayu tirasa ini ayu asihim in qadaro wa il fa'ala nafi surbatin. Sunat memberi makan untuk orang-orang yang puasa, memberi makan sore, maksudnya takjil apa? Iya takjil, maghrib dulu. Kalau mampu, kalau tidak mampu berikan semacam air minum, aqua gelas. Kemudian kisaru tilawatin lil Qur'ani fi ghairi nahwil hasi walau nahwa tariqin. Sunat pula memperbanyak membaca Quran pada selain tempat najis, seperti tempat pemotongan atau pembantaian dan sebagainya, walaupun di perjalanan. Jadi di tempat mana saja disuruh baca Quran, selain tempat-tempat najis seperti begitu. Kereta api, mobil, di perjalanan. Yang sering kan di perjalanan kan nyetel dangdutan, jadi jangan nyetel dangdutan, nyetel Quran. Wa afdal awqatil qiraati minan nahari ba'da subhi wa minal laili fi sahari wa fa nasyani wa qiraatal laili wa aula wa yanbaghi ayakuna sya'nul qari at-tadabbur. Yang paling afdol adalah membaca Quran pada siang hari itu sesudah salat subuh. Pada malam harinya pada waktu sahur. Lalu antara maghrib dan isya. Kalau kita kan umumnya habis tarawih, ngantuk malam. Sedangkan membaca pada malam hari lebih utama. Kalau dengan malam sama siang, utama malam. Tapi malam yang paling baik waktu sahur. Tapi semuanya baik, buat isya juga boleh, pada maghrib juga boleh. Baik semua daripada siang. Tadabbur jadi memikirkan maknanya. Maknanya paling baik itu membaca Quran terjemah gitu. Jadi kalau enggak ngerti maknanya, ya terjemahnya.
Sekarang tambah enak karena sudah sekarang. Sehingga kita menyempatkan diri membaca artinya. Tidak terus moto-moto. No. Kata tersebut itu makna-makna ngelangan artinya. Nggak usah ke susu, pelan-pelan aja. Mana sampai tua-tua itu, kayak susu. Wala bulait fil bustan yang bagi kori ayo simal Quran fi sana marotan dalam daftar al-ziyadah. Abu Laid dalam kitab Bustan berkata, seyogianya kori menghatamkan menamatkan Quran 1 tahun 2 kali. Kalau tidak kuat itu, jadi minimal setahun 2 kali, minimal. Kalau bisa lebih dari 2 kali. Kalau Abu Hanifah, ini beragam Abu Hanifah. Maka Quran fi kulli sanatin marratani faqad adda haqqu. Abu Hanifah. Imam Hanifah berkata, barang siapa yang menamatkan Quran setiap tahun 2 kali, sungguh telah memenuhi haknya. Jadi Al-Quran itu punya hak untuk dibaca. Kalau 1 tahun tidak hatam 2 kali, besok hari kiamat Quran nuntut, kamu ngapain nggak baca saya? Itu nuntut. Usul ya Allah ini masukkan tuh. Oh, ini nggak enak nih Quran nuntut itu pasti diberno. Makanya paling tidak setahun 2 kali. Itu maksudnya hak. Ada haknya Quran. Haknya Quran itu kalau kita lewatkan itu nuntut ya, nuntut. Nanti dari kiamat nuntut. Waqala Ahmad dan berkata Imam Ahmad, yukrahu ta'khiru man bila uzrin. Jadi Ibnu Umar. Imam Ahmad berkata, makruh mengakhirkan khatam Quran lebih dari 40 hari tanpa uzur. Sebab pada hadis riwayat Ibnu Umar. Ini yang paling ada Imam Ahmad ini lain, malah kalau yang lain yang tadi kan setahun 2 kali. Keterlaluan ya. Aksar min abain lebih dari 40 hari bila uzin malah yukrohu makruh. Nah ini, jadi hak Al-Quran itu maksudnya Quran harus dibaca, hak Al-Quran. Di kitab Isya itu ada diterangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab Taurat, kamu mendapat surat dari anakmu, kau baca, tapi suratku kepada kamu nggak pernah dibaca. Apa suratku lebih jelek dari suratnya anakmu? Atau dari kawanmu? Surat dari kawanmu kau baca, surat dari aku nggak kau baca. Apa suratku lebih jelek dari suratnya kawanmu? Itu dalam Taurat diceritakan begitu. Ceritanya Ihya Ulumuddin begitu, ada cerita begitu. Jadi Quran itu jengkel kalau dibaca. Harus dibaca. Wa iksaru ibadatin wa tikafin lil ittiba. Bisa sijilai waqad yukhafafu wal asah jaruma ba'da wa ta'tiuma fa'ta'tiu la 'alaiha wa ma zaitun wa ya kalatun ala annama ba'da aula fil hukmi mimma qablaha asarin akhirahu. Mu'akad memperbanyak ibadah dan iktikaf karena ittiba. Jadi dari bulan puasa itu ada anjuran banyak ibadah dan banyak iktikaf. Iktikaf pernah kadang-kadang lupa masuk masjid, lupa lihat iktikaf, padahal itu walaupun sebentar niat iktikaf. Nah, jadi jangan sampai Nah, nanti ketika bulan puasa banyak iktikaf. Suruh-suruh dalam khusus 3 hari, iktikaf 3 hari. Jika ittiba kepada Nabi SAW. Terutama pada 10 hari 10 hari masih terus.
dikasih ya, dan kadang-kadang ditahfif siyama. Ya lebih fasih dijarkan lafal yang sesudahnya. Jadi mudah untuk kita karena ifadah dengan mendahulukan la padanya dan ma zaidah. Lafaz siyama, la siyama atau ma siyama. Itu menunjukkan bahwa lafaz yang sesudahnya lebih utama hukumnya daripada yang sebelumnya. Ini bahasa lafaz siyama kali ini. Jadi maksudnya ya intinya gitu lah. Bulan puasa memperbanyak ibadah dan iktikaf. Mestinya ya bukan hanya bulan puasa kita udah mau mati loh. Ya tiap hari harus baca dan iktikaf. Jadi masjid diciptakan oleh Allah Ta'ala itu untuk ibadah dan untuk iktikaf. Bayu akadulahu iktaru salasi al-mazkurah lil-ittiba wa yusanu ayam kusa mu'takifan ila salatil iti wa yatagifa qublatuhul asari. Sunat muakkad memperbanyak 3 macam tadi. Jadi ibadah apa sih, baca Quran yang untuk iktikaf ya. Karena ittiba, karena ikut Rasulullah. Disunatkan beriktikaf di masjid sampai sholat id. Tidak boleh sampai id. 10 hari akhir Ramadan. Jadi yang terutama itu itu 10 hari. Yang sebelumnya juga gitu. Jadi Nabi biasanya mulai Ramadan ya sering iktikaf. Tapi nanti kalau sudah 10 terakhir, udah nggak pulang ke rumah lagi. Kalau sudah awal itu ya iktikaf, tapi kadang pulang, kadang lagi. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, iktikaf. Makanya banyak yang khuruj kalau bulan puasa. Bulan puasa sehari beriktikaf terus. Dia pada khuruj. Nah, sekarang Lailatul Qadar. Oh itu akadu iksarul ibadati al-mazkurati fihi raja'an musadafata lailatul qadri ail hukmi wal fasli awi syarafi. Sekarang bahasa Qadar. Sunat pula memperbanyak ibadah tersebut pada bulan Ramadan 10 hari yang terakhir karena menghadapi bertepatan dengan Lailatul Qadar, yaitu malam kepastian hukum Allah atau malam yang mulia. Malam Lailatul Qadar itu malam takdir ya, malam takdir atau malam mulia. Qadar mana mulia dan mana al-hukmi al-qadar al-hukmi wal fasih wasyarafi mulia. Ya ini malam kepastian hukum Allah atau malam yang mulia. Nah, jadi orang yang Lailatul Qadar, maksudnya orang yang iktikaf 10 hari terakhir, kayak pasti dapat Lailatul Qadar. Kayaknya sebabnya kan setiap ganjil, selikur, terulikur, selawi, pitulikur, sangalikur, kan tiap-tiap ganjil. Nanti kata Muhammadiyah DCI yo berarti 20, telukur itu di 20, iya 24, akhirnya ngono. Ahad singkir jadi Senin. Jadi itu kok dari kapan? Ya wis buat 20 sampai 30 mungkin dari kok jarang ngono. Bu sing tanggal selikur buat 20 ya. Gue masih tinggal loh, jadi 10 hariku mbok ana kaya ku mau perbedaan pendapat. Pendapat kan bener kabeh ora itu salah. Berbeda pendapat itu bener kabeh. Jadi akhirnya yang mencari Lailatul Qadar ya itu 10 hari terakhir itu kabeh ada cucu sing ganjil-ganjil tok. Ganjil jare kene jare kono kanep lho. Sing bener iki gak ero.
Jadi Lailatul Qadar itu itu ya 10 hari terakhir itu. Wal amalu fiha khairun minal amali fi alfi sahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Beramal ibadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Wa yamun khairatun indana fihi wa arja awtaruhu wa arja awtarihi inda syafi'i Lailatul hadi awis talis wal isrin Ataro Nawawi waru in qolaha. Lailatul Qadar menurut mazhab Syafi'i hanya ada dalam bulan Ramadan. Jadi menurut Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu tidak ada bulan lain Ramadan, artinya Ramadan tok. Maka yang paling dapat diharapkan percepatan dengan Lailatul Qadar ialah pada malam ganjilnya. Menurut Imam Syafi'i, malam ganjil yang paling dapat diharapkan ialah malam ke-21, ke-23. Imam Nawawi dan lainnya telah memilih bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Jadi Imam Nawawi dan jadi pokoknya ganjil lah dari Imam Syafi'i seringnya itu malam 21, 23 itu sering Imam Syafi'i ketemu ngono. Tapi Imam Nawawi kan itu orang terus nemu Lailatul Qadar. Jadi paham temen. Kalau ada kayak Pak dia kira-kira. Kalau beliau itu memang betul-betul ketemu Lailatul Qadar orangnya sudah. Orang Lailatul Qadar itu kan kasaf, orang kasaf itu. Kalau tidak kasaf tidak ketemu Lailatul Qadar itu butuh orang kasaf itu. Jadi menurut saya itu kasaf. Jadi dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala bisa. Nah, sehingga bangsa awak dia ya, pokoknya malam selikur mulai nggak mesti terus. Ya mau ganjil. Ganjilnya kapan? Dari Muhammadiyah tahun 20, dari kini tahun selikur. Ya buka biaya 20 selikur, selikur. 20 agak ganjil. Imam Muhammadiyah. Ya. Ini kan jadi sing jare kono selikur jare 20. Sing pas apa dhewe selikur sing kono 22. Akhire kudu kabeh lah pokoke. Ya kabeh. Dimeleki kabeh. Kan nggak ngerti sing bener sapa Muhammadiyah apa sing NU bener yo karo. Keterangan, menurut hasil penelitian Imam Ghazali adalah sebagai berikut ini. 1. Kalau puasa dimulai hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 29 Ramadan. Ahad dan Rabu. Nah, kalau puasa dimulai hari Senin, maka kalau puasa dimulai hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Kalau puasa dimulai hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 25 Ramadan. Kalau puasa dimulai hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 23 Ramadan. Ini Imam Ghazali orangnya kasar, jadi tiap Ramadan itu ketemu terus. Bisa membuat kesimpulan seperti itu karena dicatat terus Imam Ghazali. Mau senang nulis soalnya. Adapun tanda Lailatul Qadar ialah sinar matahari pada pagi harinya kurang bercahaya. Jadi orang-orang seperti kita paling-paling tahunya gitu. Sebab kilo oleh cahaya malaikat yang turun Macet. sebab apa? Sebab ketuban malaikat. Malaikat itu berawi yang gitu. Nah, jadi kalau ada hadis-hadis itu
laut manis, banyu laut manis, terus weruh manis itu air Qadar itu wit-witan pada sujud, pada rubuh no sujud. Lah gue sing weruh ya masih kasut-kasut kok. Terus ono maning Lailatul Qadar itu pendapatnya Imam Syafi'i gitu kan. Tapi pendapat yang lain Lailatul Qadar itu bisa jatuh di lain bulan Ramadan. Jadi setiap saat itu bisa ada Lailatul Qadar. Hari ini ada bisa Lailatul Qadar. Itu pendapatnya Imam Ar-Razi juga. Buya Hamka termasuk itu. Buya Hamka saya baca pendapatnya itu. Jadi Ramadan dari Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak hanya bulan Ramadan Lailatul Qadar itu bisa turun kapan saja. Ini maknanya lail itu maknanya ketenangan. Mana lail itu Qadar dari ketenangan. Jadi setiap dapat ketenangan. Makanya orang tasawuf mengatakan ketika talqin itu Lailatul Qadar. Jadi orang yang ditalqin itu orang yang sedang dapat Lailatul Qadar. Coba itu nanti dapat ketenangan setelah talqin zikir. Jadi makanya di Abah Anom Aus juga. Jadi kalau mengatakan bahwa orang tarekat itu semuanya sudah dapat Lailatul Qadar, karena sudah talqin itu. Dan setiap zikir hofi itu Lailatul Qadar. Makanya itu kalau sering zikir hofi itu berarti dia terus-terusan dapat Lailatul Qadar itu. Itu. Jadi pendapatnya orang ahli tasawuf begitu. Sudah, kita teruskan. Jadi kalau sekarang ingin selalu dapat Lailatul Qadar ya sering-sering zikir hofi. Menang sebab pahala zikir hofi itu besar sekali. Kata ulama sufi. Lafaz Allah sekali yang diucapkan dalam hati itu ada yang mengatakan pahalanya seperti membaca Allah di luar zikir hofi 85 juta kali. 85 juta. Oh, gak mau ribu juta. Jadi makanya orang sufi itu senang zikir hofi, senang. Zikir hofi itu apa sih zikir hofi? Zikir hofi ya yang sudah diajarkan di dalam tarekat itu zikir muraqabah ya. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu ya merasa dilihat Allah, merasa diteliti gitu loh. Jadi kalau kita selalu kemana-mana merasa dilihat Allah, itu namanya zikir hofi. Sama saja dengan zikir yang hatinya mengatakan Allah, 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 Allah. Itu sebagian saya baca begitu. Wah ya afdalu layali sana. Adapun Lailatul Qadar itu afdalu layali sanati wasoha mangkoma Lailatul Qadri imanan etasikon bi anna haqqun wa ta'atun wa hisaban talaban lillahi ta'ala wa sawabahu wa firlahu ada hadisnya ya. Lailatul Qadar adalah malam yang paling baik dalam 1 tahun. Hadis sahih menyebutkan barang siapa yang sholat pada Lailatul Qadar karena iman, yakni membenarkan bahwa malam itu adalah hak, benar, ketaatan dan mencari keridhaan Allah Ta'ala dan pahalanya, tentu diampuni dosanya yang telah lewat dan dosa yang akan datang dalam riwayat yang lain. Jadi di sini man koma ya, koma itu membayar sholat pada malam Lailatul Qadar pas ibu. Yang dikata harus zikir terus nanti dapat Lailatul Qadar juga.
Orang yang paling zikir sempurna itu orang yang sholat. Zikir tangannya, zikir kepalanya, sujud, rukun, dulu seluruh anggota badannya zikir semua. Selain hatinya juga harus zikir, kemudian ucapannya, baca Quran dan sebagainya. Jadi sholat malam Lailatul Qadar itu sholat, tapi dalam syarat itu imanan, wahtisaban, iman, percaya. Maksudnya percaya di situ tasdikon, membenarkan hadis Nabi bi anna hakun atau akun. Jadi makna iman itu membenarkan ada dalam Rasul memang benar-benar ada loh. Iman, percaya bahwa itu berita kan dari Rasulullah, dari Quran. Itu kita percaya inna anzalnahu fi lailatul qadar ya, dari qadriyah. Jadi itu kita iman. Wahtisaban mencari pahala. Wahtisaban jadi orang yang dari pahala itu harus, nggak boleh sembayang nggak usah mencari pahala, nyata ya taat ya nggak gitu. Rasulullah yang nyuruh kok imanan wahtisaban itu. Mana ngitung-ngitung ganjaran, wah ganjaran sampai ini oleh 1000 bulan, boleh nggak apa-apa, itu memang harus karena kita percaya bahwa Rasulullah kalau ngomong nggak salah, nggak bohong. Jadi jangan kayak Robi Adawiyah. Saya sembayangnya nggak takut neraka. Ya Robi Adawiyah kok nggak tahu orang sholat malam terus-terusan 24 jam sembayang terus. Awak dewi sembayang sepisan tuh. Aku enggak wedi neraka apa kalau imane. Jadi itu dari wahtisaban itu harus harus menjadi rentengannya. Semua kita sholat sunnah, kita puasa sunnah itu juga imanan wahtisaban. Iman ya ihtisab, mencari pahala gitu, mencari pahala. Biar nanti diampuni dosanya. Jadi maksudnya ihtisaban itu tolaban liridullah ta'ala wasawabahu, mencari ridhonya Allah dan mencari pahalanya. Pahalanya. Jadi itu. Jadi jangan salah jangan salah sok kayak orang sufi yang itu sufi sudah tempat apa itu sudah Allah jauhnya itu yang ngawiti kan belajar. Saya karena cinta, saya sholat tidak karena ingin surga, tidak karena, tapi kan Quran nggak ngomong gitu. Itu boleh saja orang sedang cinta, sedang gendeng mabuk cinta. Tapi kalau Al-Quran mengatakan fa'amman a'to wattaqo wasaddaqo bil husna. Maknanya apa bil husna? Membenarkan janji-janji pahala Allah, itu membenarkan kita. Jadi memang itu wasaddaqo bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Jadi kalau kita itu di dalam mencari pahala, malah saya tidak cari pahala, nggak oleh pahala teman kan, nggak oleh pahala. Panjangnya nggak percaya oleh pahala. Nah ini, jadi itu. Jadi Quran yang mengatakan harus percaya dengan janjinya Allah akan diberi surga. Jadi kita harus cari istisab. Setiap sholat kita, setiap ibadah kita harus ada istisab. Selain iman harus istisab. Itu digandeng. Itu bukan hanya untuk sholat malam Ramadan saja. Semua sholat kita, zuhur, asar, maghrib juga harus imanan, wahtisaban. Itu Rasulullah bersabda satu itu, itu semuanya kena semua itu. Ya puasa, ya haji, ya harus imanan, wahtisaban. Jadi iman. Aku iman, aku nggak jual pahala. Nggak jual pahala ketika itu bisa gampang tuh. Warawa al-Baihaqi khabar man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qadiya syahrul Ramadan faqad akhadha min lailatul qadri fi halwi wafirin. Ya. Dalam hadis riwayat Baihaqi dinyatakan barang siapa yang sholat maghrib dan isya dengan berjamaah sampai habis bulan Ramadan, apa namanya tarawih ya. Ini sholat maghrib jamaah, isya juga jamaah,
maka ia telah mengambil Lailatul Qadar dengan pembagian yang sempurna. Itu. Jadi kita tidak muluk-muluk karena kita memang orang yang sulit bangun tidur sulit tahajud sulit. Pokoknya jamaah saja, jamaah maghrib sama isya. Terus subuh nih buku ya maghrib isya. Ini kan ngomongnya cuman maghrib sama isya saja. Maksudnya kalau lail kan malam. Jadi malam itu kan mulai maghrib sampai fajar. Nah, karena malam mulai sampai fajar sehingga orang jamaah maghrib sama isya itu sudah malam Lailatul Qadar. Nah subuhnya sudah siang, sudah fajar, jadi sudah masuk paginya sudah. Nah jadi orang yang sudah jamaah ke masjid ya dua ini maghrib sama isya itu sudah berarti dia sudah dapat Lailatul Qadar. Apalagi ditambahi tarawih ada apa? Insya Allah umurnya umat Muhammad itu panjang-panjang karena Nuh bisa 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Musa kan 400 tahun, Fir'aun itu umurnya 500 tahun itu. Nah, tapi umurnya Nabi Muhammad itu kan cuma 60, 70 mati gitu. Tapi karena tiap tahun dia dapat Lailatul Qadar, berarti tambah 83 tahun tiap tahun. 83 tahun terus asal jamaah maghrib sama isya lah ya. Jamaah sama isya ini seng jamaah ya oleh isya tok oleh. Ya insyaallah masih mau jamaah isya tok dia dapat juga karena isya kan masuk Lailatul Qadar. Nah insyaallah. Tapi kalau bisa ya isya sama maghrib jangan maksud isya tok. Kemudian dalam hadis riwayat Baihaqi dinyatakan barang siapa yang salat maghrib dan isya dengan berjamaah sampai habis bulan Ramadan, maka ia telah mengambil Lailatul Qadar dengan pembagian yang sempurna 83 tahun. Jadi umurnya tambah 83 tahun. Sembayang kok. 83 tahun enggak orang isinya, bayang kok. Warawa aidan man sahidal isya'a al-akhirata fi jama'atin min Ramadan faqad adroga Lailatul Qadri wa sadza man za'ama anna la tasrifi min Sya'ban. Juga beliau meriwayatkan barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah pada akhir menjelang Ramadan, artinya apa? Sya'ban kan? Maka ia telah menemukan Lailatul Qadar. Jadi ketika isya bulan Sya'ban tapi tanggal 30 Sya'ban isya. Nah, itu yang kita terus langsung tarawih isyanya langsung tarawih. Sebelumnya. Itu berkata. Salah besar orang yang menyangka bahwa malam Qadar itu adalah nisfu Sya'ban, bukan nisfu Sya'ban. Kalau kata dia tanggal 30 Sya'ban. Itu mah pelengkap tentang iktikaf ini. Dasar hukumnya firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Al-Baqarah 187. Janganlah kamu menggauli istrimu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Iktikaf 10 hari tidak boleh ketemu istri. Mana huruf iktikaf 3 hari enggak boleh ketemu istri. Terus kumpul dengan istrinya. Jadi bukan tidak boleh ketemu, kalau ketemu dok boleh. Ketemu kalau belum kamar tu. Yang nom-nom itu kan Hukumnya sunat rukun iktikaf dalam masjid ada 4. Tinggal di masjid, 2 berniat, 3 ada yang beriktikafnya, 4 ada tempat iktikafnya. Lamanya paling sedikit lebih dari ukuran tumakninah salat, yaitu kira-kira setengah menit, minimal setengah menit nang jero masjid setengah menit minimal wis iktikaf farang. Apa namanya sehari. Ada hadisnya. Orang iktikaf 1 hari itu pahalanya dijauhkan
dari neraka 100 tahun sehari. Mana harus itikaf, jangan agak itikaf. Mau wedok mau itikaf, isi Rasulullah itikaf itu kalau malam Ramadan beritikaf isi Rasulullah. Jadi seperti siapa itu Sofia itu iktikaf sampai ngadeg itu dicancang, digandol yang gandol kadang ngantuk kalau di Rasulullah kadang ngantuk ya turu untuk memaksa diri. Saking senengnya itu wedok itu seneng wedok. Usanu iktikafun kula waktin wa balubsun fauqa qadri tumakninatis sholat walau mutaraddidan fi masjidin arah Rahbatil lati atau binatil itikaf. Disunatkan itikaf pada setiap waktu, bukan hanya Ramadan toh. Ya mulai Ramadan, Syawal, Zulqa'dah terus Zulhijjah itu terus setahun itu disunatkan itikaf pada setiap waktu. Jadi maksudnya apa? Tinggal dalam masjid dengan niat itikaf. Ya sekejam, rong jam, sedina, rong dina. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itikaf itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lamanya paling sedikit lebih dari ukuran tumakninah salat. Walaupun bolak-balik di dalam masjid atau pelatarannya yang tidak diyakini apakah dibangun sudah masjid atau tidak diyakini bahwa pelataran itu tidak termasuk masjid. Pokoknya masjid itu ya biasanya di dalam itu. Nanti di jerambahnya boleh itikaf, tidak di jerambahnya itu di emperan boleh. Nanti nang latar ya mungkin ada berbeda pendapat dengan latar. Sebab latar itu ada yang diniati untuk itikaf, ada yang tidak. Latar itu tambahan gitu. Tapi kalau di India itu latar itu masjid. Sebab India itu masjid itu ngarep titik. Enggak latar. Jadi umumnya masjidnya itu kira-kira 200 meter, 300 meter persegi. Latarnya 2 hektar tembok keliling. Itu masjid kabeh. Jadi orang yang di dalam bangunan itu sedikit, kalau Jumatan yang banyak di luar itu. Nah itu maksudnya latar kayak gitu loh. Kalau latar sini mungkin enggak masuk masjid. Tapi wallah alam ya mungkin karena yang niat wakaf kan niatnya ini tanah saya 2000 meter untuk masjid. Kan berarti kan untuk masjid semua. Itikaf boleh di luar, di latar juga. Tapi konsekuensinya orang haid tidak boleh masuk ke latarnya masjid. Kalau itu dianggap masjid, orang haid tidak boleh. Jadi yang umum saja lah, yang umum ya. Oh yang ada bangunannya ya masjid di luar ya. Di Bangladesh itu ada orang ngerokok di depan masjid. Itu nggak ada yang berani ngerokok. Sebab merasa di depan masjid itu juga masjid. Sampai orang sana bilang gini, orang Bangladesh, orang sini Pak, walaupun pernah bunuh 10 orang, tapi dia tidak mau ngerokok di depan masjid. Sebab cacat sekali, sebab masjid itu dihormati, depannya juga masjid. Walaupun dia pernah bunuh orang 10, tidak mau ngerokok di depan masjid. Karena hormatnya kepada masjid itu begitu. Orang pencoleng promotora pun masih menghormati masjid. Ayolah. Jadi disunatkan itikaf pada setiap waktu, yaitu tinggal di dalam masjid ya, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lamanya paling sedikit lebih dari rumah inah salat, walaupun bolak-balik di dalam masjid atau pelatarannya yang tidak diyakini apakah dibangun sesudah masjid atau tidak diyakini bahwa pelataran itu tidak termasuk masjid. Udah. Jadi ini di Pakistan lucu. Di Pakistan itu ada masjid itu ada pengimamannya tok.
Tapi terus latarnya itu dipakai pagar. Itu semua masjidnya. Jadi di desa yang orangnya minus ya, orangnya kamarnya melarat-melarat, itu masjidnya kayak gitu. Jadi ono pengimaman itu terus bunyi berapa? Berapa? Jadi ngono jelas masjid, ngono lapangan masjid. Nah, dia barang lapangan masjid partai. Walau kharaja walau li kholain malam yuqaddir i'tikaf al-mandub awil manzur bimuddatin bila almin bila almi'atin jaddatannya wujuban in aradahu. Apabila orang beriktikaf itu keluar ke kuwis, maka bagi yang tidak menentukan iktikaf sunat atau yang dengan waktu tertentu tanpa bermaksud kembali lagi, ia wajib memperbaharui niat iktikaf bila hendak iktikaf kembali. Lebu metu sing masjid anggar orang niat mau kalau kayak Nabi kan niat iktikaf 10 hari ya, atau niat iktikaf 3 hari ya. Itu memang 3 hari ya, itu terus tidak boleh keluar kecuali yang untuk keperluan penting, beri makan keluar boleh atau ke WC ya, itu saja, yang lain tidak boleh, Nah kalau tidak itikaf hanya masuk masjid niat itikaf, kalau keluar lagi ya masuk lagi niat lagi, jadi bolak-balik niat, lain sama yang niatnya ungkul tadi. Wakala tidak ada badal khuruj liwarina fi khala'in man qayyadahu biha kayamin fala kharaja aziman li'adin fa'adha lam yajib tajdid dunia. Nih, wajib pula memperbarui niat iktikaf bila sehabis keluar dari masjid selain ke kakus bagi orang yang mengkaitkan waktunya dari 3 hari ya 40 hari, misalnya sehari, apabila ia keluar dengan maksud kembali lagi lalu ia kembali ke masjid tidak wajib memperbarui niat. Jadi tadi yang saya katakan, orang niatnya sudah 10 hari atau niatnya 1 hari atau niatnya 3 hari, ya meskipun keluar ya tidak wajib niat lagi, karena seperti orang yang khuruj itu yang niat iktikaf dia masjid ini 3 hari, dia sudah 3 hari walaupun dia ke WC atau baru dia makan di luar, itu tidak apa-apa karena itu kepentingan ada kepentingan, jadi tidak usah memperbarui niat. Tapi orang-orang yang hanya saya masuk masjid niat iktikaf, nah udah, hanya kapan itu ya, selama saya di masjid iktikaf berapa jam berapa hari ya, tidak ada jamnya, tidak ada harinya. Harus berbaru niatnya, lain orang yang sudah niatnya sudah ungkul tadi. Walanya dulu ruju fi tikafin nawa tadabu'ahu ka'annawa iktikafa usbu'in aw syahrin mutatabi'in wa kharaja li qadhi hajatin walau bila hiddatiha wa ghusli janabatin wa izaratin najisin wa in amkanahuma fil masjidi ila annahuma asfanu limuratihi wa li hurmatil masjid. Tidak memadaratkan keluar dari masjid, dari keluar masjid tidak apa-apa maksudnya. Dikala iktikaf yang niatnya berturut-turut, seperti niat iktikaf seminggu atau sebulan terus menerus, lantas keluar untuk kodok hajat, buang air besar atau air kecil, atau terpaksa keluar untuk mandi janabat dan menghilangkan najis ya, meskipun kedua hari itu dapat dilakukan di dalam masjid karena ada kasus di sebelahnya. Sebab keluar dari masjid lebih menjamin kehormatan dirinya dan kehormatan masjid. Jadi kampanye kalau niatnya sebulan, niatnya seminggu itu keluar untuk kepentingan hajatnya manusia, itu boleh, tidak usah. Seperti mandi junub kan harus keluar, kan bisa mandi junub di masjid ya, nanti kan masjid itu kotor kabeh. Walaupun bisa, tapi kan lebih baik menghormati masjid, kan mestinya keluar, jangan di masjid.
mandi masjid. Itu maksudnya begitu. Ini yang banyak yang kerjakannya orang jamaah tabligh itu. Ya ini ya insya Allah gaul insya Allah. Wa gitu amin. Ya anau yustahya minhu fil masjid. Walahul wudu'u ba'da qada'il hajati taba'an lahu lal khuruju lahu qasdan wala li ghairi masnunin. Boleh keluar untuk makan sebab tidak sopan bila makan di dalam masjid. Jadi keluar mau makan keluar. Kayak kanjeng Nabi kan mau makan juga keluar. Dan boleh wudu. Terus wudu di luar masjid. Pada hukum hajat. Tidak boleh keluar hanya untuk wudu dan tidak boleh juga untuk mandi sunnah. Kalau batal wudhunya ya zaman dulu masjid kalau keramik saya yang dimana itu membatalkan niat terus menerus berarti pula ia harus memperbarui niat iktikafnya. Jadi ini saya baru ngerti niat wudhu gak boleh. Tapi kalau niatnya kencing terus wudhu di sana boleh. Tapi kalau ngentut enggak tentu itu tidak apa-apa. Kalau junub lah baru harus keluar dari masjid kan tidak boleh junub dalam masjid. Kalau ngentut kan boleh di dalam masjid. Nah, ketika ngentut tok terus kemudian wudhu itu harus masuk masjid memperbarui niat. Tapi kalau niatnya kencing kemudian wudhu tidak apa-apa, tidak putus. Jadi ada umumnya 3 hari ya 3 hari terus akhirnya kok ngentut ya udah di situ aja, nggak usah keluar, nggak apa-apa. Nanti kalau mau kencing aja keluarnya. Wa'ak itu amin. Li'annahu yustahya minhu fil masjid walahul wudu ba'da qadhil hajah taba'an lahu lal khuruj lahu qasdan wala lihul masnun. Boleh keluar untuk makan sebab tidak sopan bila makan di dalam masjid. Ia boleh wudhu sesudah qadha hajat karena mengikuti pada hukum qadha hajat. Tidak boleh keluar hanya untuk wudhu dan tidak boleh pula untuk mandi sunat. Karena yang demikian itu membatalkan niat terus menerus berarti pula ia harus memperbarui niat itikaf. Walaya dulu sudah ya sudah 10:30 ya. Ya sudahlah, nanti ngantuk. Ngaji berapa orang? Oh. Ada yang ada. Kita tutup. Mari bismillahirrahmanirrahim dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan mafi'in wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Afad. Azaqni lana biha jamil hayat. Azaqna biha hayat. وأنفعنا بهم درجات وبلغنا شهادات إني إلى خيرات إنا نستغفرك ونسألك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأمرنا ولينا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وحفظك آمين. فاجعلنا أن يتبين اللهم جمعنا بالعافية وأسرقنا بالطاعة السلامة وإنا من الساء ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين محمد النبي الأمي
Salam alhamdulillah alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allah salam alaihim wa al-maghdubi alaihim wa ad-dallin. Amin. alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kata